wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dian Intan Suryani SPD selaku Guru Mapel Bahasa Indonesia dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan rahmat dan karunia sehingga kita dapat sehat walafiat. Salawat dan juga salam kita ucapkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang berjudul Kebencian dan Berpikir Kritis. Hampir di setiap acara pemilu sejak 2017, politik kebencian selalu merebak. Yang menonjolkan ada tegangan politik intens yang menghunuskan permusuhan terhadap yang berbeda sebagai harus yang dipojokkan. Sebelum saya menyampaikan isi pidato politik saya, izinkan saya untuk menyampaikan pantun terlebih dahulu. Jaga negara kuno, atau bengong melong, saya akan memulai. Hadirin yang berbahagia, sejak pemilu 2014, politik kebencian tak bisa kita lepaskan. Bahkan, politik kebencian selalu dimobilisasi hingga terus membesar sampai 2024 ini. Kebencian awalnya digerakkan oleh hasrat merebut semua kekuasaan dalam arena politik atau dunia olahraga. Lalu memasuki semua relung-relung dalam kehidupan dan mengancam sosiabilitas kita. Riak-riak ancaman konflik dalam memenuhi ruang-ruang menggoyangkan harmoni sosial dan keluarga. Politik kebencian bak air bah mengalir deras, menghantam siapapun yang saling berbeda pilihannya. Di dalamnya terdapat eksklusi dan sekat-sekat yang beroperasi menghasilkan dukungan politik, terutama di generasi milenial. Dan voting masa yang belum menentukan pilihan. Ironisnya, ahli-ahli terwujud suatu solidaritas dan perdamaian. Dukungan eksklusif justru semakin menegaskan dalam pengelompokan yang dikukuhkan dinding tebal pemilihan antara aku dan kau, kami dan mereka. Sadar tidak sadar resiprokal yang berujung pemencilan telah mengancam sosiabilitas kita. Orang cenderung kehilangan sikap ramah terhadap perbedaan karena terhasut dan dijebak oleh politik kebencian tadi yang diseret-seret dalam permainan kekuasaan. Padahal pelingkupan inilah yang menjadi modal solidaritas kita. Pembentukan pilar dan nilai-nilai Pancasila dalam berkehidupan bernegara. Para hadirin yang berbahagia, kesalahan pahaman ini tidaklah tepat dan berpotensi membatasi kebebasan berpendapat, terutama di era rezim otoriter. Di era Orba, sikap kritis sering diidentikan dengan bentuk pembangkangan dan penolakan terhadap suatu kebijakan pemerintah. Tetapi di era Jokowi pun, kritik sering dianggap dengan membahayakan keberlangsungan kekuasaan. Akibatnya, orang yang suka mengkritik kebijakan pemerintah selalu berujung dilaporkan dengan alasan melanggar Undang-Undang ITE. Hal ini akan mencederai paham demokrasi yang dianut oleh negara kita. Para hadirin yang berbahagia, berpikir kritis tidaklah mudah. Namun bukan berarti tidak mungkin bisa dilakukan. Pengembangan cara berpikir kritis dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengenali suatu permasalahan atas penentuan cara dan strategis untuk
mencari solusi atas suatu permasalahan. Lahirnya Undang-Undang 19/2016 perihal informasi dan transaksi elektronik atau INTE sebagai dasar hukum, serta direncanakan polisi virtual untuk mengontrol pelanggaran memang diperlukan. Pada 2024 ini, kita segera menghadapi momen pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden, serta disusul pilkada serentak. Tentu masih banyak energi yang kita butuhkan untuk menghadapi momen penting politik itu. Titik ini menjadi sangat krusial, bukan sekedar ia menjadi ajang pertarungan kekuasaan, melainkan ia strategis menentukan arah perkembangan negara ke depan. Apakah akan sama ataukah akan terjadi perubahan? Sekian pidato dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan serta waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf jikalau ada kata-kata salah dari saya menyinggungkan hati teman-teman semuanya, dimohon maafkan. Sebelum saya menutup pidato politik saya, izinkan saya berpantun lagi. Bayi merangkak di atas tanah, merangkak hingga ke belakang rumah. Semoga pidato ini menjadi berkah. Untuk penutup kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.